Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Penegasan malaikat kepada para gembala dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, menegaskan atas bacaan pertama, yaitu kitab Nabi Yesaya. Dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara yang terkasih, Natal adalah perayaan anugerah Allah atas kita manusia. Allah menjadi manusia, inkarnasi. Sabda menjadi daging. Maka iman Katolik adalah iman inkarnasi, bukan reinkarnasi. Katolik adalah inkarnasi, bukan re. Jadi sabda menjadi manusia yang kita doakan saat kita angelus. Sabda sudah menjadi daging, sabda sudah menjadi manusia. Kita merayakan misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia. Karunia, anugerah bagi kita manusia. Anugerahnya apa? Dia seorang anak yang lahir. Allah menjadi manusia. Untuk apa ia menjadi manusia? Karena tujuan Allah adalah menyelamatkan manusia. Maka tidak mungkin Allah menyelamatkan manusia tanpa ia turun menjadi manusia. Supaya apa? Selevel. Ngomongnya sama. Itulah anugerah. Allah turun dalam wujud manusia. Ia bicara dengan manusia. Ia bicara cara manusia. Ia pun juga manusia. Ia Allah, ia pun manusia. Kendati Allah, ia punya pengalaman manusia. Sakit, sedih, menangis. Ia merasakan itu. Dan inilah Allah kita. Ia turut merasakan pengalaman kita. Inilah anugerah Allah. Saudara yang terkasih, dalam bacaan kedua surat Paulus kepada Titus dikatakan, sudah nyata kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia yang nyata itu siapa? Nampak dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang hari ini lahir menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia. Menyelamatkan, konkretnya bagaimana? Paulus mengurai, ia mendidik. Mendidik kita supaya apa? Kita dididik supaya meninggalkan kefasikan, keburukan, kejahatan, dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita dididik meninggalkan kefasikan dan juga keinginan-keinginan duniawi. Keinginan duniawi berarti apa? Hidup beriman selalu terarah pada Allah. Bukan terarah pada duniawi, tidak. Kita hidup dalam dunia, iya. Kita butuh sarana dunia, betul. Tapi semuanya adalah sarana, bukan tujuan. Tujuan adalah bersama dengan Allah. Maka cara dia mendidik apa? Mengajak kita meninggalkan kefasikan-kefasikan, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Termasuk juga keinginan-keinginan, dorongan-dorongan yang tak terkontrol, tak terarah. Didikan macam apa? Mendidik kita supaya kita hidup bijaksana. Tidak terlalu luas, longgar, tetapi tidak terlalu kenceng. Bijaksana di tengah-tengah. Tata aturan kenceng. Tapi pasti ada cara supaya kita juga bijak.
hidup bijaksana. Karena hidup tidak hanya hitam dan putih. Gambaran analogi semacam itu bisa abu-abu. Maka dunia abu-abu apa? Itulah bagaimana kita hidup bijaksana. Hukum tahu, tetapi juga perasaan juga memahami. Maka jalan tengah hidup bijaksana. Adil dan juga beribadat. Maka sebagai orang Kristen ini bagaimana cara ibadat kita? Kita beribadat mengungkapkan bahwa kita mengimani Dia yang menyelamatkan aku. Karena yang menyelamatkan aku, maka aku ungkapkan salah satunya melalui apa? Ibadat, tata liturgi. Itulah keterlibatan kita. Allah menyelamatkan, Allah mendidik kita. Meninggalkan kefasikan, tidak mengedepankan kepentingan duniawi, mengajak kita hidup bijaksana, juga adil terhadap sesama, dan juga beribadat. Takwa. Selain mendidik, apalagi? Ia membebaskan. Jadi menyelamatkan pertama apa? Mendidik. Kedua apa? Membebaskan. Dari apa? Dari segala kejahatan. Bebas. Kita semua ingin bebas. Kita ingin tidak dipaksa, toh. Anda sekalian malam hari ini berbondong-bondong ke sini, ada yang memaksa? Enggak, toh. Ada yang datang jam berapa tadi? Jam 3 sudah datang, ya, toh. Bahkan jam 10 sudah datang, ya, toh. Nah ya saya ngerangkai kembang, sopo ya, toh, enggak pagi-pagi datang. Iya, Anda datang berbondong-bondong, berjubel-jubel, dan bersesak-sesakan, kadang di dalam mungkin masih nyaman, walaupun ada kipas-kipas, ya, toh. Tapi di luar juga dan sebagainya. Ada yang memaksa? Tidak. Anda datang untuk apa? Beribadat. Ungkapan imanku. Aku merayakan kelahiran Dia. Maka Ia membebaskan kita dari apa? Dari segala kejahatan. Jadi mendidik, membebaskan, yang terakhir menguduskan. Inilah kasih karunia yang nyata dalam diri Yesus Putranya. Bahwa Dia datang juga untuk menguduskan, supaya kita menjadi umatnya, miliknya. Apa? Yang rajin berbuat baik. Maka saudara yang terkasih, perayaan Natal, perayaan misteri Allah menjadi manusia. Bagaimana hidup kita juga menjadi ungkapan wajah Allah yang menjadi manusia. Melalui hidup kita, orang bisa melihat wajah Allah. Oh, ini toh orang Katolik. Maka hidup kita bukan, kita harus mensyukuri kasih karunia itu. Kita menjadi anaknya, kita diselamatkan. Maka kita juga harus menampakkan wajah Allah. Allah menjadi manusia, pertanyaannya manusia macam apa? Maka Dia datang apa? Untuk mendidik, untuk membebaskan, untuk menguduskan kita. Supaya wajah Allah nampak dalam diri kita umatnya. Dengan demikian maka perayaan Natal, kelahiran Yesus betul. Tetapi juga Natal adalah kelahiran kita semua. Natal memanggil kita untuk menjadi manusia baru.